Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas beberapa soal matematika yang diberikan sebagai latihan pada perkuliahan matematika komputasi menggunakan aplikasi Maple. Soal yang pertama berkaitan dengan lingkaran dan garis singgung. Diberikan sebuah lingkaran, diberikan dua buah titik koordinat. Kita akan menggambarkan lingkaran tersebut bersamaan dengan kedua garis singgung di kedua titik. Soal yang kedua berkaitan dengan polinomial dan garis singgung. Diberikan polinomial orde 3. Secara umum, kita diberikan dua buah titik, dua buah koordinat yang garis singgungnya sudah diketahui. Lalu kita akan menentukan koefisien dari polinomial yang sebelumnya telah diberikan. Soal ketiga ini sangat kompleks berkaitan dengan garis singgung dan luas daerah. Kita diberikan sebuah fungsi orde 3, X pangkat 3. Hanya diberikan sebuah titik, lalu kita menentukan garis singgungnya, perpotongan garis singgung tersebut dengan kurva di titik yang lain, dan begitu seterusnya sehingga kita akan memperoleh dua buah garis singgung dan tiga buah titik singgung gitu. Kemudian kita akan menentukan luas daerah tertutup antara kurva dan garis singgung yang nanti kita akan kerjakan menggunakan integral. Soal terakhir yaitu menggambar kurva. Ini akan kita kerjakan karena akan lebih mudah menggunakan kurva parametrik. Jadi kurva ini dibangun oleh sebuah lingkaran, setengah lingkaran, dan sebuah persegi panjang yang tidak lengkap yang terpotong bagian atasnya. Kita akan kerjakan ini menggunakan fungsi parametrik. Baiklah, untuk yang pertama kita akan menentukan garis singgung dan menggambarkannya dari sebuah lingkaran dengan dua titik yang diberikan. Seperti biasa kita gunakan section, lingkaran dan garis singgung. Kita tuliskan fungsinya, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 6 kali x kurang 8 kali y sama dengan 0. Kurva lingkaran kita memanfaatkan implicit plot. P x-nya min 10 sampai dengan 10, y-nya min 10 sampai dengan 10. Thickness-nya kita ambil 2, color-nya kita ambil biru. Seperti ini. Nampaknya mubazir, x-nya cuma sampai 2 saja, minus 2, y-nya juga minus 2. Yang kedua, garis singgung di titik 0,0. Garis singgung di 0,0. Jadi x0, y0, 0,0 di situ. Kita perlu kemiringan atau gradien. Kita manfaatkan implicit diferensial P, y, x. Seperti ini. Kemudian M0, ya, kita di titik 0. Substitusi x sama dengan x0 sama dengan y0, m. Kemiringannya minus 3,4. Persamaannya, garis singgung 0 adalah y0 ditambah m0 kali x kurang x0. Ini persamaan garis singgung di titik 0,0. Garis singgung di berapa tadi? 6,0. 6,0. Ya, identik aja, kita copy.
Ini X1, Y1, ini 6,0. Ininya nggak perlu lagi. Jadi M1, X1, Y1. Ini M, GS1, Y1, M1, X1. Nah, ini adalah garis singgung di titik 6,0. Kurva dalam frame yang sama. Kita KP, kurva dari P, implicit plot, ya kita ambil dari yang di atas aja. Kemudian KGS, kurva dari garis singgung adalah plot. Ini colornya blue, maka ini GS0, GS1, X-nya dari min 2 sampai 10, colornya red dan magenta. Thickness-nya kita naikkan 2. Kemudian kita display kurva dari P, kurva dari garis singgung. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini lingkarannya, ini garis singgung di 6,0 dan ini garis singgung di 0,0. Tentukan titik di mana kedua garis singgung berpotongan. Kita lihat ini ada titik potong antara yang merah dengan magenta. Jadi titik potong XP, titik X yang jadi titik potong, kita solve GS0 dan sama dengan GS1. Ya, di 3, maka YP-nya, ya di titik potongnya, kita substitusi saja X sama dengan XP ke GS0 ataupun GS1. Jadi titik potongnya adalah 3, min 9/4. Selesai untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2 kita akan menentukan koefisien dari polinomial yang diberikan. Kita biasa membuat section polinomial dan garis singgung. Restart, kita mungkin butuh plot nanti. Kemudian kita tuliskan polinomialnya kali X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 C kali X ditambah D. Kita diberi titik, ini X0, Y0, ini X1 min Y1 gitu ya. Jadi X0, Y0, X1, Y1, 1,1 min 1, min 3. Kita perlu menghitung titik nilai P di titik X0 dan nilai P di titik X1, lalu menentukan garis singgung di titik X0 dan garis singgung di titik X1. Garis singgung itu harus sama dengan garis singgung yang sudah diberikan. Maka kita tentukan dulu gradiennya. Oke, kita hitung dulu P0-nya. X sama dengan X0, P. X sama dengan X1, P. P0 dengan P1-nya kita hitung. Nilai P di titik X0 dan nilai P di titik X1. Begini. Kemudian M0-nya dan M1-nya kita tentukan. Substitusi X sama dengan X0, M. Kita substitusi juga X sama dengan X1, M. Ini adalah M0 dan ini adalah M1. Persamaan garis singgung. GS0-nya adalah P0 ditambah M0 kali X kurang X0
Sedangkan GS1 P1 ditambah M1 dikali X kurang X1. Nah, ya biarkan panjang. Oh, dipisah aja ya, dipisah. Kita pisah. Kita pisah. Nah, seperti ini. Nanti ini kita singkirkan. Berantakan bentuknya. Jadi kita akan kumpulkan koefisien dengan konstantanya. Collect, X. Nah, seperti ini. Ini jadi koefisien. Ini jadi konstanta. Collect, X. Nilai ini, fungsi ini harus sama dengan fungsi yang sudah diberikan. Oke, fungsi yang sudah diberikan adalah GS0 diberikan 14 kali X dikurangi 13. 14 X kurang 13, satunya min 2X. 2 kali X kurangi 5. GS1 yang diberikan. Nah, begini. Nilai ini harus sama dengan yang di sini, nilai ini harus sama dengan yang di sini, nilai ini harus sama dengan minus 2, nilai ini harus sama dengan minus 5. Kita buat persamaan. H1 adalah koefisien dari GS0 X, ya, yang ini. Koefisien dari X yang pangkat 1 harus sama dengan koefisien GS yang diberikan juga di pangkat 1. Jadi kita ngambil begini. Kita copy ini H2 X0 konstantanya aja. Kita copy H3 GS1 H4 GS1 X0 GS1 X0. Kita punya 4 persamaan dengan 4 variabel. Semestinya bisa dapat solusi unik. Jadi nilai A, B, C, D. Solve H1, H2, H3, H4, A, B, C, D. Oke. Jadi A-nya 2, B-nya 4, C-nya 0, dan D-nya minus 5. A-nya 2, B-nya 4, C-nya 0, D-nya minus 5. Untuk nomor 2 selesai sampai di sini. Untuk nomor 3 ini soal yang sangat panjang. Jadi kita diberikan sebuah polinomial X pangkat 3. Ya, kita mulai dengan membuat section. Garis singgung. Luas. Barangkali kita membutuhkan plots nanti, jadi kita load aja dulu. Kita butuh fungsi Y ya. Apa fungsinya? X pangkat 3. X pangkat 3. Begini. Kita diminta garis singgung di titik A. Jadi saya punya XA, katakanlah begitu. Berapa? 11. XA YA 1,1. Saya bikin dulu turunannya. DY. Jadi garis singgung di titik A adalah GSA, YA, YXA ditambah MXA dikali X dikurangi XA.
Kita coba plot YX, GSA. X-nya karena singgungnya 1, kita coba aja ke 1. Kita bedakan. Nah, begini. Ya, terlihat memotong di sini. Kemudian garis singgung A memotong kurva YX di titik B. Nggak kelihatan, jadi kita naikkan. Nah, ini memotong di titik B. Ya, di sini ya. Maka XB titik potongnya solve YX sama dengan GSA. Ada 3 titik. Ya, berarti yang ini dihitung lagi. Jadi saya sederhanakan menggunakan Fsolve. X-nya saya batasi min 3 sampai dengan min 1. Nah, di minus 2 ternyata. Oke, kita sudah tahu motong di titik B. Tentukan koordinat B. Koordinat B-nya berarti saya butuh YB ya YXB saja. Gini berarti titik B ini adalah min 2, min 8. Selesai. Tentukan persamaan garis singgung di B. Persamaan garis singgung di B. Persamaan garis singgung di B. GSB berarti Y di titik XB ditambah M di titik XB dikali X dikurangi XB. Ini persamaan garis singgungnya. Kita coba plot bersamaan. Kita pinjam ini aja, copy paste. Ini kita batasi di 2. Berarti ini GSB, warnanya saya ganti jadi blue. Nah, begini ya. Ke sana. Garis singgung C memotong kurva di titik C. Oh, ini udah memotong. Oh, mungkin di sana kita naikkan 4. Ya, pas di 4. Sepertinya di 4. Kita coba di 5. Nah, terjadi perpotongan di sini. Ya, seperti tadi. X di titik C. Yang ini titik C. Ini kisaran antara 3 dan 5. YX dan GSB. Garis singgung B. Ya, tepat di 4. Kemudian YC-nya adalah YXC. Jadi koordinat C itu adalah 4,6. Gambarkan kurva dan garis singgung ya. Kurva dan garis singgung ini sudah tergambarkan. Cuman mungkin kita akan rapikan lagi. Kurva dan garis singgungnya. Min 5 berlebihan kita ambil 4. Thickness-nya kita naikkan. Nah, begini. Tentukan luas daerah tertutup antara kurva YX dan garis AB. Garis titik A-nya itu 1,1, B-nya itu mana B-nya? Titik B min 2,8, berarti yang di bawah. Oke, kita batasi dulu. Luas daerah dibatasi kurva dan garis AB. Berarti kurva yang ini nggak dipakai, GSB-nya saya buang. Berarti dari min 2 sampai 1, colornya blue-nya kita buang. Nah, begini. Jadi ini luas yang harus dicari.
Kalau dilihat-lihat, ini harus ada 3 segmen. Bagian yang ini, kemudian bagian yang ini, dan bagian yang di atas. Kita potong segmen-segmennya. Segmen pertama, min 2 sampai 0 ya. Min 2 sampai 0. Nah, ini luas yang ini. Berarti integral ini dikurangi dengan integral ini, mutlaknya ya, nilai mutlaknya. Jadi luas segmen 1, L1, integral. Persamaan yang merah tadi adalah GSA. Yang ini adalah YX. X-nya dari minus 2 sampai dengan 0. Luasnya 6. Luasnya 6. Segmen yang kedua, kita lihat yang di sini. Jadi segmen kedua, berarti dari 0 sampai 1. Kita lihat dari 0 sampai 1. Nah, ini dari 0 sampai titik potong ini, kemudian ditambah dari 0 sampai 1, YX-nya dikurangi ini. Titik potongnya berapa? Titik potong GSA. 2/3. Ya, 2/3 di sekitar ini. Ini 2/3 ini. Ini kan GSA, ini garis singgung A di sini. Ini 2/3. Berarti integral GSA dari 0 sampai 2/3 dan integral dari kurva YX dikurangi kurva GSA dari 0 sampai 1. Kedua adalah integral absolut tentunya GSA dari X sama dengan 0 sampai dengan titik potong GSA 2/3. Yang ini 2/3 luasnya. Kemudian segmen yang ketiga L3 ya. Integral Y3 YX dikurangi yang ini GSA. X-nya dari 0 sampai dengan enggak ya. Enggak ditambah berarti ini ya. Ditambah YX dari 0 sampai di sini. Berarti ini dari 0 dikurangi TP GSA sampai dengan ini titik potong GA XA. Nah, luas total adalah L1 ditambah L2 L3. Atau kita buat enggak usah disimplify, begini saja. Jadi yang ini tadi luasan ini ditambah luasan yang di atas, kemudian yang segmen ketiga karena yang di atas fungsi YX dikurangi dengan fungsi GSA. Ini luas total yang pertama. Kemudian luas daerah tertutup antara YX dan garis BC. Garis BC. Garis BC itu ini sampai ke sana. Yang ini sampai ke sana. Kita pinjam dulu. Luas daerah dibatasi oleh BC. Luas daerah
dibatasi oleh BC. GSA-nya kita buang. BC, dari B ke C. Dari B ke C. Ini juga satu segmen, yang ini satu segmen, yang ini satu segmen. Ya. Kita kita perjelas segmen-segmennya. Kita dari minus 2 sampai 0 dulu, sampai 0. Nah, luas yang ini sampai di titik potong yang ini. Ini berarti luas yang di atas ditambah absolut yang ini, gitu ya. Jadi titik potong GSB solve GSB. Berarti ini min 1,33. Nah, integral ini kan yang di atas adalah L1, jangan S1, M1, integral absolut YX dikurangi GS absolut GSB, X-nya dari XB sampai dengan TP titik potong GSB. Gitu, yang sininya aja. Kemudian M2 itu yang di sini, berarti yang di atas ditambah bagian ini, integral GSB, X-nya dari TP GSB sampai dengan 0, ditambah integral absolut. Jadiin satu aja ya, karena integral bisa dijadikan 1 absolut YX dari titik potong ini ke sana, gitu. Oh, TPGS. Oh, sorry, salah tulis. Nah, kemudian segmen yang ketiga. Ya, segmen yang ketiga. Kita mulai dari 0 sampai titik C, XC. Nah, begini. Berarti M3 integral yang di atas adalah GSB dikurangi YX, X-nya dari 0 sampai XC 96. Luas total M yang kedua, M1, M2 ditambah M3. 108 ya, 108. Mungkin ini kita hitung aja lah. Eval 6,7. Pertanyaan berikutnya adalah perbandingannya. Perbandingan luas F, soal yang F, yang ini, dan yang G. Jadi perbandingan luas total dibagi luas total 2, 0,6. Atau begini juga boleh ya, 16. 0,06, 0,06. Ya, perbandingan sudah. Oke, soal nomor 3 sampai di sini.
Terakhir adalah menggambar kurva ini. Tadi kita sampaikan bahwasanya kurva ini adalah kurva setengah lingkaran dan kurva garis-garis atau persegi panjang yang bagian atasnya hilang. Jadi kita akan dimulai dari section kurva, restart dulu, add plots, karena kita sangat membutuhkan ini. Kita akan menggambar setengah lingkarannya. Ya, kita ingin berapa jari-jarinya? Kita buat jari-jarinya 2, jadi plot 2 kali cos T, 2 kali sin T, sebuah plot parametrik 0 sampai dengan pi. S-nya dari min 3 sampai 3. Y-nya dari 0 sampai 3. Nah, seperti ini. Thickness-nya 2, color-nya red, axis-nya non. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Nanti kita hilangkan di terakhir. Kita sudah punya seperti pondasi. Kemudian ini ada garis ke bawah. Ada garis ke bawah. Kita coba seperti ini. Garis ke bawah ini di X-nya tetap di min 2. Y-nya katakanlah T. T-nya dari 0 sampai min 4. Min 3. Nah, begini garisnya. Hal yang sama, tapi di sisi sebelah sana, gitu ya, 2. Nah, 2. Sebelah sini. Jadi, yang ini sudah buat, sini sudah buat, lalu menghubungkan titik ini ke sana. Berarti ketika menggaris ke diagonal, nilai Y-nya yang tetap di sini di min 3, di sininya adalah T. T-nya dari minus 2 sampai dengan 2. T-nya dari minus 2 sampai dengan 2. Gini. Kalau kita namakan ini P1, kita namakan ini P2, kita namakan ini P3, kita namakan ini P4. Lalu kita display semuanya P1, P2, P3, P4 begini. Kalau dirasa ini terlalu tinggi, boleh dikurangi. T-nya tidak sampai minus 3, tapi sampai minus 2 saja. Misalkan minus 2 dan ini juga minus 2. Nah, seperti ini. Kita tinggal membuang aksisnya, ya akses sama dengan non. Ya, selesai untuk soal terakhir ini.